Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pengaruh Islam di Indonesia. Pengaruh Islam di Indonesia. Nah, kita lihat dulu. Pengaruh Islam di Indonesia itu ada beberapa yang sangat bisa kita lihat, sangat jelas perubahan dari masa Hindu-Buddha, bahkan masa sebelumnya, yang nanti mulai unsur-unsur budaya Islam itu masuk di Indonesia. Misalnya yang pertama, dalam sistem pemerintahan bahwa mulai masuknya Islam ke Indonesia, itu kerajaan-kerajaan yang beragama Islam, kerajaan-kerajaan Islam gitulah disebutnya, itu mulai mengikuti pola-pola pemerintahan pada masa Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin negara, pemimpin politik, dan sekaligus pemimpin agama. Nah, di sini juga di Indonesia itu akhirnya seorang raja itu menjadi pemimpin kerajaan sekaligus pemimpin agama. Ketika mereka mau memerintah, ketika mereka mau berkuasa, harus minta izin dulu, restu dulu dari khalifah atau pemimpin yang di negara Arab atau negara-negara Islam. Khalifah itu merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kerajaan-kerajaan Islam setelah Nabi Muhammad. Nah, kemudian selain itu juga nanti gelar-gelar rajanya, kalau nanti kalian bisa membandingkan antara Hindu-Buddha dengan Islam, gelar-gelar Hindu-Buddha itu lebih panjang dan susah karena menggunakan bahasa Sanskerta dan Pallava, sedangkan kalau di nama-nama di Islam itu mereka hanya bergelar Sultan atau Sunan. Kemudian yang kedua, di bangunan-bangunan istana kerajaan itu sudah mulai terjadi perubahan dari Hindu-Buddha. Mulai ada sistem tata kota yang sangat baik, di mana ada mulai istana, nah kemudian alun-alun depannya, kemudian di dekat alun-alun itu ada masjid dan pasar. Kemudian baru di sekitaran itu yang paling luar itu adalah pemukiman masyarakat atau pemukiman penduduk. Jadi dari istana sebagai pusatnya, kemudian ada alun-alun, kemudian ada masjid, tempat ibadat, kemudian di sampingnya alun-alun, sekitar alun itu ada pasar. Baru di luar itu ada pemukiman untuk masyarakat yang biasa. Nah, ini artinya sudah ada suatu sistem tata kota yang sangat baik pada masa kerajaan Islam. Kemudian yang berikutnya, dalam sistem kerajaan Islam itu mulai otomatis jelas mulai ada bangunan-bangunan masjid. Nah, bangunan masjid ini yang menciri khas Islam itu jelas ada menara, kemudian yang untuk menara itu dijadikan untuk sebagai mengundang atau menyuarakan waktunya sholat. Nah, tadi sudah saya sebutkan bangunan masjid itu
di sekitaran istana atau sekitaran alun-alun sebagai pusat kota. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa bangunan masjid walaupun corak Islam digunakan masyarakat Islam, tetapi karakter ciri khas bangunan masjid ini masih mempertahankan model-model bangunan masa Indo-Buddha atau masa sejarah di Indonesia. Yang paling terlihat jelas adalah model atap tumpang. Kita masih ingat Punden Perunda, mudah-mudahan kalian masih ingat Punden Perunda. Nah, untuk bangunan masjid ini ada beberapa jenis masjid yang berkembang di Indonesia nanti sampai di modern sekarang. Misalnya ini ada yang namanya masjid tradisional. Nah, kalau masjid tradisional itu jelas bahwa ini masih mempertahankan tadi saya sebutkan adanya atap tumpang atau bertingkat, kemudian bahannya masih dari ijuk atau rumbai-rumbai. Kemudian di depan itu ada pendopo, semacam pendopo yang digunakan untuk belajar membaca. Nah, di sini belum ada menara seperti yang sekarang. Dulu hanya pada awalnya itu menggunakan semacam beduk atau semacam kentongan, bunyi untuk menandakan adanya waktu untuk sholat. Kemudian yang kedua itu misalnya masjid makam. Nah, masjid makam jelas kalau namanya juga masjid makam, ini adalah bangunannya ini di sekitaran makam. Jadi biasanya tempatnya di depan, nah kemudian bagian belakang masjid itu digunakan untuk makam atau difungsikan untuk makam. Hanya tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang penting yang memang dimakamkan di situ. Jadi fungsinya adalah sebagai tempat untuk sholat sebelum ada prosesi pemakaman. Kemudian yang ketiga itu masjid modern. Nah, kalau masjid modern itu kalian pasti sudah tahu seperti yang sekarang, misalnya sudah mulai ada pengaruh-pengaruh dari barat, kemudian bangunannya itu sudah menggunakan batu bata, kemudian ada menara yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian selain itu misalnya sekarang itu sudah mulai berkembang dalam masyarakat, masjid modern itu digunakan untuk pendidikan dan pengajaran agama. Kalau tadi ini khusus membaca Al-Quran yang tradisional, sedangkan yang modern itu mulai untuk pendidikan yang sifatnya pendidikan agama. Itu mengenai bangunan masjid. Pengaruh yang lain itu setelah masuknya Islam ke Indonesia adalah mulai ada bangunan makam, bentuk makam ini. Nah, pada makam Islam yang secara khusus mencorakkan Islam adalah adanya seperti rumah atau sering disebut cungkup atau kubah. Sedangkan batu nisannya itu masih sama, masih mempertahankan budaya-budaya megalit di Indonesia. Semakin besar bangunan makam itu semakin tinggi status sosial orang yang dimakamkan. Artinya bahwa makam itu juga masih
bisa digunakan untuk melihat status sosial orang tersebut yang sudah dimakamkan ketika masih hidup. Jadi semakin besar makamnya, batu nisannya, kubahnya, itu berarti semakin besar atau semakin tinggi status sosial dalam masyarakat. Kemudian yang kelima itu kaligrafi. Nah, sebenarnya kaligrafi itu termasuk seni kaligrafi, jadi seni ukir, seni tulis, di mana tulisan-tulisan atau seni ukiran-ukiran itu merupakan gambaran dari ayat-ayat suci atau dari Al-Quran. Jadi mereka mengambilkan beberapa tulisan-tulisan untuk menyampaikan pesan dari ayat-ayat suci Al-Quran ini. Nah, kemudian mereka tuliskan atau pahatkan di dalam satu media tertentu. Itu mengenai kaligrafi. Kemudian yang ke-6 itu karya sastra. Nah, hampir sama dengan Hindu-Buddha. Kalau zaman Hindu-Buddha itu kan karya sastra, waktu itu sudah saya jelaskan, mereka bersumber dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Sedangkan kalau Islam ceritanya disumberkan dari perjalanan dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Jadi seni sastra itu juga difungsikan sebagai sarana atau media untuk mengembangkan Islam di Indonesia. Jadi nanti ada semacam hikayat atau semacam kisah-kisah sastra yang disastrakan, dan mereka karya sastra ini bersumberkan dari dunia Arab atau dari perjalanan Nabi Muhammad atau dari kitab-kitab suci Al-Quran. Nah, ini merupakan suatu proses perubahan yang seni sastra di Indonesia dari Hindu-Buddha ke Islam. Tentu saja entah nanti nama-nama tokoh ataupun latar belakang, background ceritanya itu pasti background di Indonesia. Jadi menyesuaikan dengan kehidupan sosial masyarakat, kebudayaan Indonesia. Nah, misalnya sebenarnya dalam dunia Islam, dalam masyarakat Islam, kebudayaan Islam itu tidak ada mengenal mistis, horor. Itu sebenarnya tidak ada. Nabi Muhammad itu tidak mengenalkan seperti itu. Tapi dalam masyarakat Indonesia itu kan mengenal mistik, magis. Nah, nanti di Indonesia mengenal ramalan-ramalan tertentu. Walaupun nuansanya Islam, tetapi misalnya penentuan hari baik, jangan pergi di hari Sabtu Kliwon misalnya, itu masih ada. Jangan masuk ke ruangan yang gelap. Ya, jelas kalau masuk ke ruangan gelap pasti nggak tahu jalan apa-apa ya, nah ya. Nah, itu masih berkembang, walaupun beragama Islam sudah mengikuti Islam, sangat kuat Islam, tetapi nuansa-nuansa magis, nuansa-nuansa mistik itu juga masih bertahan. Nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjut. Nah, kemudian yang ketujuh adalah kehidupan sosial masyarakat. Ini membedakan dengan kehidupan sosial, kehidupan masyarakat masa
Hindu-Buddha. Jelas kalau zaman Hindu-Buddha itu kan dalam kehidupan sosial akhirnya diatur, terutama di Hindu itu kan diatur adanya sistem kasta. Itu sangat kuat sekali. Sistem kasta, pembagian yang jelas mulai yang didasarkan dari kelahiran, bawaan. Kalau memang lahirnya di kelompok Brahmana ya sudah sampai meninggal, sampai matinya itu di Brahmana. Nah, bedanya apa ketika di masyarakat Islam ternyata sistem kasta itu sudah tidak ada, sudah dihapuskan. Mereka mendasarkan pada keagamaan bahwa kita itu sama sebagai masyarakat Islam. Jadi mereka hanya mengatakan bahwa kita itu adalah masyarakat Islam. Kita sesama masyarakat Islam. Dalam kehidupan sosial sudah tidak ada lagi sistem kasta. Hanya dalam masa kerajaan ini yang membedakan ya Naya. Dalam sistem kemasyarakatan Islam, masa kerajaan-kerajaan Islam ini mereka tetap ada stratifikasi sosial. Nah, mungkin kalian sudah belajar di sosiologi stratifikasi sosial. Nah, nanti kalian juga bisa bertanya ke guru sosiologi apa itu stratifikasi sosial. Saya hanya menyebutkan sedikit stratifikasi sosial itu adalah penggolongan pembedaan dalam masyarakat. Nanti ada stratifikasi sosial terbuka, tertutup, dan campuran. Itu nanti bagiannya sosiologi. Nah, di dalam masyarakat Islam ini stratifikasi sosial itu adalah untuk membedakan statusnya orang-orang dari istana, orang dalam istana kerajaan itu yang paling tinggi. Kemudian ada nanti golongan elit. Golongan elit ini maksudnya bahwa mereka adalah terpandang, golongan terpandang. Biasanya mereka adalah orang-orang bangsawan yang kaya raya. Bangsawan kan belum tentu dari artinya bisa menjadi seorang raja, tetapi mereka masih keturunan lingkaran dalam istana. Bisa jadi mereka dari saudagar. Saudagar itu adalah mereka pedagang-pedagang yang kaya raya, bukan hanya pedagang eceran ya, tetapi bos-bos besar. Bisa jadi mereka dari kelompok agama atau ulama. Nah, ini kan berbeda dengan yang Hindu-Buddha, sistem kasta. Jadi kalau di dalam Islam itu kan mereka menyebutnya golongan elit atau kelas atas. Jadi mereka yang kaya raya, entah dari ada bangsawan, kemudian ada misalnya dari saudagar kaya raya, saudagar pemilik modal istilahnya kalau dalam ekonomi. Kemudian ada kaum ulama atau orang-orang yang memiliki kepandaian dalam bidang agama. Kemudian juga bisa misalnya dari kelompok kalangan militer, tetapi kalangan militer juga bukan hanya seorang prajurit ya, tetapi jelas mereka militernya juga sudah punya militer yang kelas atas, komandan-komandannya itu, misalnya seperti itu. Kemudian selain itu, selain kelompok raja, kemudian keluarganya atau istana, kemudian kelompok elit, yang berikutnya itu adalah kelompok atau golongan masyarakat biasa atau masyarakat umum, kebanyakan masyarakat seperti kita yang memang orang bilang yang beraktivitas keseharian itu sebagai wong cilik, orang Jawa bilang gitu. Misalnya petani atau tukang
atau pedagang. Nah, itu bedanya dengan saudagar tadi, ini pedagang eceran tadi. Ada juga misalnya nelayan yang biasa, jadi yang memang bekerja nelayan, bukan yang punya kapal. Kalau punya kapal itu bisa pemilik modal, itu adalah kelompok elit atau golongan atas. Kemudian pegawai-pegawai rendahan, pejabat-pejabat rendahan. Jadi kalau seperti sekarang kita umpamakan dalam masyarakat Islam bisa begini. Nah, saya itu termasuk pejabat pegawai rendahan hanya sebagai guru. Sedangkan kelompok elitnya adalah mereka yang punya sekolah, para suster, mereka yang bekerja di yayasan, kantor pusat, itu elit, orang-orang elit. Nah, sedangkan kita hanya saya itu pejabat rendahan sebagai guru biasa. Nah, itu berarti saya golongan orang kebanyakan atau golongan umum. Itu ya, Nah ya. Nah, yang terakhir itu masih ada yang namanya budak, golongan budak. Nah, ini artinya golongan budak ini adalah mereka para pekerja kasar. Mereka pekerja kasar yang umumnya bekerja di orang-orang elit ataupun orang dari keluarga kerajaan di istana. Ada juga yang menyebut budak ini adalah mereka yang tidak bisa mampu membayar utang. Jadi yang tidak membayar utang, akhirnya mereka membayarnya dengan tenaga. Ada juga yang biasanya kalau masa-masa kerajaan itu mereka berperang kemudian menang. Nah, yang kalah perang ini akhirnya menjadi tawanan. Nah, tawanan-tawanan perang inilah akhirnya yang dijadikan budak. Nah, ini yang dikatakan perubahan dalam kehidupan sosial budaya, sosial masyarakat masa Islam. Ya, Nah ya, kalian bisa membandingkan baik dalam kehidupan ini dengan masa Hindu-Buddha, membandingkan karya sastra, seni sastra, kaligrafi masa Hindu-Buddha kan belum ada. Nah, kemudian makam itu juga berbeda. Nah, ini kalian bisa mempelajari dan membedakan. Kalian nanti kalau saya tanya perbedaan misalnya dalam kehidupan sosial antara masa Hindu-Buddha dengan masa Islam, itu apa saja. Kemudian misalnya sistem pemerintahnya, sistem politik pemerintahnya, perbedaan antara Hindu-Buddha dengan Islam itu apa? Itu kalian misalnya ada pertanyaan, kalian harus bisa menjawab. Gitu. Dan materi ini PowerPoint-nya dan sumber-sumber pendukungnya selain di buku paket itu ada di Google Classroom. Kalian bisa membaca, dan kalau ini misalnya tidak jelas, kalian bisa memutar ulang video ini sampai ketemu dalam materi yang berikutnya. Sekian dan